Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Nurunisa dengan NPM 190321112. Saya dari kelas C, kelompok Sandang, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Bandung. Puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga saya dapat menyelesaikan dan melakukan presentasi karya tulis ilmiah ini. Tak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Asri Nurlanisa Dewi selaku dosen Bahasa Indonesia. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian karya tulis ilmiah saya yang berjudul Pengaruh Merek Terhadap Cara Berpakaian dan Perilaku Konsumtif di Kalangan Remaja. Bab 1, Pendahuluan. Latar belakang masalah. Kebutuhan utama manusia sering kita sebut sebagai kebutuhan primer yang meliputi kebutuhan sandang yaitu pakaian, pangan yaitu makanan, dan papan yang berarti tempat tinggal. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sandang berarti bahan pakaian. Jika diberi penjelasan lebih jauh, maka arti sandang adalah kebutuhan pakaian yang diperlukan manusia dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Seiring berkembangnya zaman, manusia memanfaatkan perkembangan teknologi untuk menghasilkan bahan pakaian. Perkembangan teknologi yang cepat dan pesat mengakibatkan teknologi menjadi mudah dan menjadi salah satu daya tarik. Teknologi memberikan banyak manfaat bagi manusia, salah satunya pada munculnya berbagai media sosial. Dengan munculnya media sosial mempermudah masyarakat dalam mendapat informasi, salah satunya tentang cara berpakaian. Para public figure baik dari dalam maupun luar negeri merupakan yang sangat penting, yang sangat berpengaruh bagi gaya hidup dan gaya berpakaian para remaja. Ini juga mempengaruhi pada minat beli suatu produk. Minat beli muncul ketika seseorang tertarik akan barang yang dia lihat. Ini mendorong adanya perilaku konsumtif pada masyarakat di mana seseorang secara berlebihan membeli sesuatu produk tanpa mementingkan nilai guna dari produk tersebut, dan secara ekonomi akan berakibat pada pemborosan. Identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan, maka dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut. 1. Bagaimana pengaruh perkembangan teknologi pada cara berpakaian remaja? Yang kedua, bagaimana minat beli berpakaian bermerek bagi remaja? Yang ketiga, bagaimana pengaruh pakaian bermerek dalam menciptakan kepercayaan diri remaja? Yang keempat, bagaimana pengaruh pakaian bermerek pada perilaku konsumtif? Yang kelima, bagaimana pengaruh perkembangan cara berpakaian pada syariat Islam? Tujuan penelitian. Yang pertama, mengetahui perkembangan cara berpakaian remaja di era globalisasi. Yang kedua, bagaimana merek mempengaruhi cara berpakaian remaja saat ini. Yang ketiga, mengetahui minat beli remaja terhadap pakaian atau produk bermerek. Yang keempat, mengetahui dampak merek terhadap kepercayaan diri remaja. Yang kelima, mengetahui bagaimana pandangan Islam mengenai cara berpakaian. Manfaat penelitian. 1. Memahami bagaimana pengaruh barang bermerek pada masyarakat khususnya remaja. Yang kedua, memahami bagaimana perilaku pembelian produk bermerek berperan terhadap kepercayaan diri. Yang ketiga, mengetahui dampak yang dapat diberikan dengan adanya merek pada perilaku konsumtif masyarakat. Dan yang keempat, penulis dan pembaca dapat lebih memahami bagaimana pandangan agama Islam mengenai cara berpakaian yang sesuai dengan syariat Islam. Bab 2 yaitu landasan teori. Definisi tren menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah gaya mutakhir yang berarti beragam cara atau bentuk terbaru pada waktu tertentu baik dalam gaya berpakaian, gaya rambut, corak hiasan, serta penggunaan barang lainnya. Definisi merek. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, merek adalah tanda yang dikenakan oleh perusahaan untuk produk yang mereka hasilkan sebagai tanda pengenal atau tanda untuk menyatakan nama dan sebagainya. Merek juga merupakan suatu hal yang sangat penting karena dapat menentukan keberhasilan dan kegagalan suatu bisnis. Brand. Menurut Landa, brand memiliki arti bukan hanya sekedar merek atau sebuah nama dagang dari suatu produk jasa atau sebuah perusahaan, tetapi semua yang berkaitan dengan hal-hal yang kasat mata, mulai dari logo, ciri, kredibilitas, visual, citra dagang, dan anggapan para konsumen mengenai produknya. Pakaian adalah kebutuhan pokok bagi manusia. Selain makanan dan tempat tinggal, manusia membutuhkan pakaian untuk melindungi dan menutupi dirinya. Seiring perkembangan zaman, pakaian banyak digunakan sebagai lambang status, jabatan, maupun dianggap sebagai suatu kedudukan orang yang memakainya. Brand-minded. Pranoto dan Mardani menyatakan bahwa remaja cenderung untuk menggunakan barang bermerek. Hal ini karena menurut remaja, fashion yang memiliki merek akan menjadi elemen penting dalam mendukung penampilannya dan membantu untuk mempresentasikan dirinya.
Remaja. Menurut Sherlock, istilah adolan dari bahasa Latin yang berarti tumbuh menjadi dewasa. Istilah remaja mempunyai arti yang lebih luas, mencakup kematangan mental, sosial, dan fisik. Menurut Sherlock, remaja berada pada rentang usia 12 sampai 23 tahun. Remaja, adanya modernisasi membawa pengaruh terhadap cara berpakaian remaja saat ini. Dengan masuknya budaya luar ke Indonesia tanpa disadari pada remaja menunjukkan ketertarikan dengan budaya asing tersebut. Seiring berkembangnya zaman, remaja yang dulunya mementingkan norma untuk kesopanan dan sekarang cenderung untuk memakai pakaian yang terbaru dengan berbagai merek dan mengikuti apa yang sedang diminati. Perilaku konsumtif. Dwi Astuti berpendapat bahwa perilaku konsumtif merupakan suatu tindakan yang tidak tuntas, artinya belum selesai produk itu dipakai oleh seseorang, tapi seseorang itu membeli produk jenis yang sama dengan merek yang berbeda. Membeli barang karena adanya sesuatu yang diberikan atau membeli barang tertentu karena banyaknya orang yang memakai produk tersebut. Bab 3. Analisis dan pembahasan fenomena. Pada zaman modern ini, perkembangan teknologi yang cepat dan pesat didorong oleh adanya perkembangan penemuan di bidang teknologi, yang dulunya merupakan salah satu kendala dalam berkomunikasi. Namun sekarang berkat adanya teknologi, kegiatan berkomunikasi sudah terbuka dengan lebar. Tidak dipungkiri, teknologi komunikasi menjadi pusat perhatian di seluruh dunia, hampir dari berbagai aspek kehidupan masyarakat seperti bidang sosial, politik, ekonomi, dan pendidikan bahkan budaya. Para remaja cenderung bergaya hidup dengan mengikuti mode masa kini. Banyaknya faktor yang mempengaruhi pada remaja dalam berpakaian, juga mempengaruhi pada munculnya gaya hidup konsumtif remaja yang hanya mementingkan suatu produk karena adanya merek pada produk tersebut, tanpa mementingkan kegunaan produk tersebut. Seringkali barang-barang yang hanya akan berakhir sia-sia karena tidak memiliki nilai guna bagi pembelinya. Analisis data, metode penelitian. Dalam penelitian ini, saya menggunakan metode kuantitatif untuk menggambarkan pengaruh suatu merek terhadap gaya hidup konsumtif dan bagaimana suatu produk mempengaruhi cara berpakaian remaja saat ini, khususnya remaja di Universitas Islam Bandung. Populasi dan sampel. Dalam penelitian ini, populasinya adalah remaja di Universitas Islam Bandung dan di luar Universitas Islam Bandung. Sampel penelitian karya tulis ilmiah ini berjumlah 25 orang yang terdiri dari 20 orang responden perempuan dan 5 orang responden laki-laki. Dengan responden berada pada usia remaja yaitu di antara 15 sampai 20 tahun. Ini pengumpulan data. Saya menggunakan teknik kuesioner atau angket yang dilakukan dengan cara pengumpulan data dalam bentuk pernyataan atau pertanyaan yang diajukan kepada responden melalui Google Form. Islam, Quran Surat Al-A'raf ayat 26. Wahai anak cucu Adam, sesungguhnya kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan bagimu. Tapi pakaian takwa itulah yang lebih baik. Demikian sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka ingat. Kita pahami bahwa dalam berpakaian seorang muslim tidak hanya sekedar menutupi aurat, tetapi harus berpakaian sesuai dengan syariat lainnya seperti menggunakan pakaian yang tidak bertujuan untuk memamerkan kekayaan dan bermaksud riya. Hasil dan pembahasan. 1. Berdasarkan jenis kelamin, karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin pada tabel 3.1 memperlihatkan bahwa responden laki-laki berjumlah 5 orang atau 20% dan responden perempuan sebanyak 20 orang atau 80%. Berdasarkan umur, karakteristik umur responden pada tabel 3.2 menunjukkan bahwa yang berusia 15 tahun sebanyak 1 orang, 17 tahun sebanyak 1 orang, 18 tahun sebanyak 7 orang atau sekitar 28%, dan berdasarkan karakteristik sebagian besar responden berumur 19 tahun sebanyak 13 orang atau sekitar 52%, dan responden yang berumur 20 tahun sebanyak 3 orang atau sekitar 12%. Deskripsi data penelitian. 1. Berdasarkan ketertarikan responden terhadap penggunaan pakaian hanya karena produk pakaian tersebut bermerek. Berdasarkan gambar 1, pada kategori berpengaruh atau iya sebanyak 4% atau sekitar 2 responden. Kategori mungkin sebanyak 40% atau 10 responden. Dan dengan kategori terbanyak yaitu dengan jawaban tidak sekitar 52% responden atau sebanyak 13 orang. Yang kedua, tentang apakah penting mengenakan pakaian bermerek. Berdasarkan gambar 2 menunjukkan kategori tidak sebanyak 96% atau sebanyak 24 responden dan kategori iya sebanyak 4% atau 1 responden. Pengaruh pakaian bermerek pada peningkatan perilaku konsumtif remaja. Berdasarkan gambar 3, kategori berpengaruh atau iya sebanyak 24% sebanyak 6 responden.
Selanjutnya pada kategori terbanyak yaitu mungkin sebanyak 56% atau 14 responden. Dan dengan kategori jawaban tidak sekitar 20% responden atau 5 orang. Yang keempat, peningkatan kepercayaan diri pada remaja karena memakai pakaian bermerek. Berdasarkan gambar 4, kategori berpengaruh atau ya sebanyak 36% atau sebanyak 9 responden. Selanjutnya pada kategori terbanyak yaitu dengan jawaban mungkin sebanyak 52% atau 13 responden. Dan dengan kategori dengan jawaban tidak sebesar 12% responden atau sebanyak 3 orang. Yang kelima, pengaruh perkembangan pakaian saat ini terhadap syariat Islam. Berdasarkan gambar 5, kategori tidak yaitu 44% atau sebanyak 11 responden. Selanjutnya pada kategori ya, memilih perkembangan pakaian terhadap syariat Islam sebanyak 56% atau 14 responden. Hasil penelitian, berdasarkan keterangan yang didapat, para responden berpendapat bahwa dengan membeli produk yang bermerek akan menjamin kualitas produk tersebut. Sebagian responden berpendapat bahwa merek bukanlah hal yang pertama mereka lihat, seberapa bermerek produk tersebut atau seberapa mahal produk tersebut, tetapi seberapa nyaman pakaian tersebut saat digunakan. Saat ini banyak orang yang ingin terlihat keren, sehingga mereka memilih untuk berpakaian mencolok, salah satunya dengan menggunakan pakaian bermerek yang mahal harganya. Mereka akan membeli barang tersebut untuk memenuhi kepuasan tanpa memikirkan nilai guna dari barang tersebut. Dengan memakai pakaian bermerek akan menjadikan kepercayaan diri seseorang meningkat, karena dengan adanya merek pada pakaian yang seseorang pakai akan menunjukkan status orang tersebut. Dan di era sekarang, masyarakat khususnya anak muda jauh lebih mementingkan cara berpakaian, salah satunya dengan mengenakan pakaian bermerek agar lebih dihargai orang-orang lain. Responden setuju perkembangan merek saat ini sangat berpengaruh pada syariat Islam, karena mereka berpendapat pakaian yang digunakan saat ini banyak yang membuka aurat, dan mereka berpendapat bahwa tren berpakaian bagi wanita berhijab pun banyak yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Bab 4 kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dan hasil pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian mengenai pengaruh merek pada perilaku konsumtif dan cara berpakaian di kalangan remaja. Media sosial membawa dampak positif dan dampak negatif. Salah satunya seperti mudahnya kebudayaan asing masuk ke Indonesia dan mempengaruhi berbagai aspek dalam kehidupan budaya di Indonesia. Para influencer dan para tokoh di media sosial juga ikut andil dalam perubahan gaya hidup remaja di Indonesia. Adanya merek dapat mempengaruhi dalam menciptakan kepercayaan diri seseorang, karena masyarakat menganggap dengan berpakaian bermerek dapat menunjukkan tingkat atau status sosial seseorang dan akan lebih dihargai oleh orang lain. Tetapi dengan adanya pandangan seperti itu, masyarakat mengakibatkan munculnya perilaku konsumtif, di mana masyarakat melihat barang hanya karena keinginan tanpa memperlihatkan nilai guna dari barang tersebut. Dan dalam perkembangan cara berpakaian saat ini dinilai berpengaruh pada cara berpakaian yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.